Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 12 saham ya untuk minggu ini tanggal 10 sampai tanggal 14 November 2025. Jadi saya akan bahas saham-saham yang masih istilahnya itu bottom fishing ya. Jadi sebelumnya dia downtrend, kemudian saat ini sideways atau sudah mulai naik ya seperti itu ya. Jadi masih di bawah. Jadi masih belum ketinggalan lah kalau mau buy. Tetapi biasanya perlu diingat ya, kalau untuk saham-saham yang bottom fishing itu resikonya lebih besar ya daripada kalau Anda follow the trend atau pilih saham-saham yang uptrendnya masih bagus yang biasanya sering saya bahas ya seperti itu ya. Em, Sebelumnya saya sudah bikin video mengenai saham-saham yang diborong asing ya. Beberapa diantaranya banyak yang uptrendnya masih bagus ya. Dan saya bahas sudah di video sebelumnya ya. Kalau Anda lihat ya untuk minggu ini saya sudah bikin satu video. Nah itu uptrendnya rata-rata masih bagus dan masih bisa entry kalau mau entry. Sudah saya bahas di video juga seperti itu. Nah, yang kali ini mengenai bottom fishing ini saham-saham yang downtrend atau lagi downtrend tetapi downtrendnya itu sudah terbatas ya seperti itu ya. Nah, saya akan bahas kurang lebih sekitar 12 saham. Ada beberapa saham yang saya skip karena sudah saya bahas sebelumnya seperti Bank Mandiri itu masuk dalam screenernya tetapi saya skip karena sudah saya bahas di video sebelumnya ya seperti itu ya. Bukan berarti Bank Mandiri jelek enggak ya. Jadi mungkin di total-total ya ada 13 saham lah ya sama Bank Mandiri yang saya skip ya seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu video minggu lalu. Jadi minggu lalu saya buat video yang sama, saham-saham yang lagi downtrend di bawah ya, sudah mulai selesai downtrendnya dalam tanda petik ya, karena masih belum ada konfirmasi dan uptrendnya sudah mulai naik ya. Tapi ada beberapa juga yang masih sideways bottoming di bawah ya, seperti itu ya, masih belum naik ya. Nah, kira-kira gimana Pak Sunar hasilnya? Jadi saya tunjukkan dulu mengenai video sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya buat video mengenai ini ya, 12 saham terbaik untuk buy on weakness, bottom fishing, potensial cuan 10 sampai 25% ya. Itu untuk minggu lalu ya. Tapi saya bahasnya pada saat weekend ya. Jadi Seninnya Anda bisa eh, buy ya seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana hasilnya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ini untuk minggu 3 sampai 7 ya. Jadi eh, berarti kan itu berarti minggu lalu mulai Senin sampai dengan Jumat ya. Tapi saya bahasnya itu waktu weekend ya. Jadi Seninnya ada kesempatan untuk buy kalau misalnya Anda berminat ya seperti itu ya. Nah, jangan lupa pasang selalu trailing stop atau stop loss. Buy-nya biasanya jangan terlalu banyak. Karena posisinya masih di bawah dan biasanya masih cenderung downtrend. Ada beberapa yang sudah mulai naik, tetapi em, tidak semuanya seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini, saya sharekan dulu untuk hasilnya. Jadi hasilnya bagaimana Pak Sunar? Nah ini yang saya bahas minggu lalu ya, itu INDF, BFIN, MAPA, ESA, Silo Tower, BMM, Clio, ADMF, MAK, SRTG, dan PNBN. Itu yang eh, 5 hari yang lalu, ya minggu lalu ya. Jadi ini statistiknya di sini minusnya sama plusnya ya. Dari 12 saham ini, nah hasilnya bagaimana? Nah ini sudah saya bikinkan tabelnya ya dari saham 12 saham yang saya bahas minggu lalu ya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini coba saya highlight yang hijau ya. Jadi yang hijau yang eh, di atas 0% lah ya. Jadi greater than ya, lebih besar dari 0% yang saya highlight dari 12 saham ini yang saya bahas itu yang naik 4 ya. Yang lainnya 8 rata-rata cenderung turun ya. Memang untuk saham-saham yang lagi downtrend atau di di bawah biasanya sih kecenderungannya masih akan tetap sideways di bawah atau masih tetap turun ya seperti itu. Karena prinsipnya tren itu adalah tren masih akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Ya, seperti itu. Nah, kenapa saya bahas? Karena ada usulan sebelumnya Pak Sunar yang dibahas kebanyakan kok saham-sahamnya sudah naik tinggi, ya sudah di atas. Nah, makanya saya bahas yang bottom fishing ya minggu lalu. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau misalnya di rata-rata Anda belinya sekitar 10 juta per sahamnya, Anda beli semuanya gitu lah ya, untuk minggu lalu. Jadi totalnya sekitar 120 juta misalnya ya. Nah, ini ada tabel profit loss-nya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan,
nilainya sampai dengan penutupan hari Jumat. Jadi kalau Anda jual semuanya, Anda akan mendapatkan 120.443.585. Itu belum termasuk potong fee beli dan jual sekuritas Anda ya, seperti itu ya. Yang mana sekitar 0,15 dan 0,25% lah ya, seperti itu. Nah, memang sih kalau dipotong fee-nya, profitnya em, mungkin nggak profit ya, karena kalau kita lihat ini sekitar 0,37% ya, seperti itu ya. Totalnya tadi nilai investasi awal ya. Tetapi kalau misalnya Anda dapat fee transaksi yang murah ya 0,1, 0,2 ya mungkin bisa cuan sedikit ya. Tapi kalau di annualize disetahunkan itu sekitar 26% ya seperti itu ya. Tapi ini belum termasuk fee transaksinya sekuritas ya. Nah ini cuma asumsi aja kalau misalnya kita buy semuanya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa yang minus itu dia sempat naik juga ada beberapa ya. Tapi kemudian penutupan dia turun lagi ya seperti itu ya. Nah, apakah kedepannya yang saya bahas ini akan bagus atau tidaknya ya saya nggak tahu ya seperti itu ya. Karena memang saya sih terus terang aja bukan tipe yang bottom fishing ya. Saya seringkali menyarankan saham-saham yang sudah konfirmasi uptrend kita buy ya. Umumnya yang saya bahas di video ya, yang sering nonton video saya adalah MA20 yang mengarah ke atas, harganya sudah breakout naik ke atas MA20-nya, kita boleh mulai buy. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, umumnya uptrendnya masih bagus ya. Seperti itu ya. Dan yang ngikutin saya ya sebenarnya sih kebanyakan rata-rata lebih cuan ya daripada kalau yang bottom fishing. Anyway, saya bahas video mengenai bottom fishing ya, karena ada request sebelumnya saham-saham yang masih di bawah Pak Sunar yang kita bisa beli nyicil buy ya seperti itu ya. Nah, ini hasilnya yang minggu lalu. Nah, minggu ini saya akan bahas lagi screeningnya. Saya menggunakan Sunar Super Seed ya seperti biasanya ya. Uh, di sini saya balikkan ini screenernya sudah saya filter ini saya balikkan kita lihat semuanya ya. Jadi filternya saya hapus. Nah, untuk bata fishing itu strateginya macam-macam ya. Anda bisa berdasarkan range-nya ya, berdasarkan MA200 atau MA100. Kemudian untuk jangka pendeknya kalau dia sudah mulai naik ke atas MA5 atau MA10 atau MA20 terserah Anda ya. Jadi saya coba yang MA200 ya. Jadi untuk bottom fishing saham-saham yang lagi di bawah itu adalah definisinya ya yang kita bahas kali ini adalah saham-saham yang masih di bawahnya MA 200-nya. Nah, tetapi kita nggak mau tangkap pisau jatuh ya saham-saham yang lagi turun kita buy. Nah, Anda bisa filter. Nah, ini pilihannya macam-macam. Anda bisa filter berdasarkan MA20-nya. Saya maunya sudah di atas MA20-nya sesuai dengan yang Pak Sunar sering bahas. Atau kalau mau curi start, Anda bisa pilih yang MA5. Jadi naik ke atasnya MA5 ya. Jadi MA5 sudah dilampaui ya yang terakhir ya. Nah, ini ada beberapa saham yang sudah melihat hasilnya. Ada beberapa yang saya skip karena likuiditas isu ya. Jadi sahamnya seringkali volumenya hilang terus volumenya kurang liquid ya. Ada beberapa yang saya skip. Ya, ya bukan berarti jelek enggak juga sih. Nah, terakhir saya urutkan berdasarkan transaksi value terbesar ya, yang terakhir ya. Jadi ini ada sekitar eh, sebenarnya transaksinya nggak begitu banyak ya. Jadi yang paling banyak cuman BMRI, Goto, Laba, Esis, Silo, Unik, Era, KPIG ya sekitar paling ini sekitar yang masih di atas 10 ya. Eh, 10 miliar ya. Itu sekitar sebentar ini ya. Jadi ini yang saya highlight di sini ini sampai pawon ya, ya. Sini ya. Jadi itu sekitar 11 saham ya. Yang transaksinya di atas 10 miliar seperti itu. Nah, memang nggak begitu banyak sih ya seperti itu. Nah, kita akan bahas untuk chartnya ya. Jadi saya sharekan grafiknya kurang lebih skinnya seperti itu. Tapi Anda nggak harus ikuti saya, Anda bisa aja pilih sendiri ya. Nanti Anda bisa download Sunar Superseed, linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Jadi ini bisa customize. Misalnya Anda maunya yang uh, filter ya. Bentar, saya coba filter lagi. Misalnya saya maunya yang bottom fishing uh, berdasarkan range-nya dalam 52 minggu terakhir. Ya, jadi Anda bisa pilih di sini Anda ini kita unhide semuanya ya. Bentar, di sini sih. Jadi bukan berdasarkan EMA, masalahnya Anda mau pilih berdasarkan
range-nya. Pak Sunar, saya maunya saham-saham yang em, 52 minggu terakhir di bawah 70% ya. Ya seperti itu ya. Jadi dia masih turun di bawah ya, tapi nggak terlalu rendah ya. Anda filter aja less than or equals to 0,7. Tetapi yang terakhir dalam 1 bulan terakhir dia sudah mulai naik di atas 30% dari range-nya. Ya Anda bisa pilih berdasarkan filternya ini. Jadi saham-sahamnya kebanyakan sih masih lumayan bagus ya kalau seperti itu ya. Tapi ini nggak terlalu bottom banget ya. Ini untuk yang bottom fishing tapi agak tengah-tengah ya. Anda bisa pilih berdasarkan range-nya. Jadi selama 52 minggu terakhir itu di bawah 70% dari range low dan high-nya. 52W itu 52 minggu ya. Nah, tapi Anda maunya yang sudah naik di atas 1 bulan ya. Ini saham-sahamnya. Nah, jadi Anda bisa pilih di sini ya. Tapi yang saya pilih berdasarkan EMA ya. Jadi terserah Anda, Anda nanti bisa pilih berdasarkan yang Anda mau. Belum tentu yang saya pilihkan lebih bagus ya. Sebenarnya bisa aja pakai yang ini lebih baik karena dia nggak terlalu di bawah ya. Tapi saya coba yang bottom fishing yang benar-benar di bawah jadi MA 200 ya di bawah MA 200. Sebentar, kita balik ya. Di bawah MA 200 dan dia sudah mulai naik di atas MA 5. Kalau mau difilter lebih jauh lagi, saya maunya yang sudah di atas MA 10 ya Anda tinggal tambahkan aja di sini ya. Lebih besar atau sama dengan MA 10. Ya seperti itu ya. Jadi sahamnya di sini sudah di atas MA 5 dan sudah di atasnya MA 10-nya. Kalau Anda mau lebih agresif lagi, lebih pasti ya, ada filter yang sudah naik di atasnya MA 20. Nah, ya sudah ini adalah saham-sahamnya ya seperti itu ya. Nah, tapi saya cuma filter satu aja MA 5 ya. Ya seperti itu ya. Nah, untuk catnya ini sudah saya siapkan. Sebentar ya, saya ganti catnya dulu. Jadi semuanya tergantung Anda sih ya. Saya nggak harus ikutin saya. Oh, pakai yang Pak Sunar. Nggak ya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Gojek Tokopedia Goto ya. Gitu. Nah, ini saya ingatkan aja yang saya bahas adalah merupakan opini pribadi ya. Jadi bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, nggak nyuruh-nyuruh orang jual. Keputusan di tangan masing-masing. Sifatnya bukan analisa, melainkan opini ya. Ini penting saya tekankan. Ya, jangan bosan-bosan ya sering nonton ya. Karena peraturan OJK influencer dilarang memberikan rekomendasi saham ya kalau nggak ada sertifikasi teknikal ya. Misalnya berdasarkan analisa teknikal atau fundamental, sertifikasi fundamental ya seperti itu. Atau sesuai dengan profesinya. Jadi kalau memberikan analisa saham itu mungkin profesinya adalah sebagai analis di sekuritas ya seperti itu. Tapi saya memberikan opini saham berdasarkan pengalaman saya sejak 2013. Nah, full time trading di saham ya seperti itu. Opini tidak bisa dilarang karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 28E ayat 3 mengumumkan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Kan saya tidak melanggar, yang penting dihukum itu adalah mens rea atau niat jahatnya. Nah, sebelumnya ada influencer yang mens reanya eh, jelek ya seperti itu, jadi dia ada niat jahat ya. Ya seperti itu. Jadi dia pilih saham-saham yang nggak liquid, ya, dia buy, ya tentu saja naik ya. Karena jadi bandar saham itu nggak harus duitnya banyak. Ya, saya pernah contohkan di grup ya. Anda beli satu lot mungkin nggak sampai 1 juta nilainya. Ya. Beli satu lot bisa naik tinggi sampai 10% ya. Itu saham-saham yang nggak liquid. Ya seperti itu. Jadi yang step Anda rekomendasikan dia naik karena Anda borong sendiri ya seperti itu. Nah kemudian kalau sudah naik, eh, terus influencer tersebut dia sharekan di grup VIP-nya dia. Nah, membernya pada baik, sahamnya naik, kemudian dia share di media sosialnya dia yang followernya banyak sampai jutaan. Nah, orang-orang pada ngikutan beli. Nah, naik tinggi terus kemudian dia atau membernya yang join VIP-nya jualan atau banting harga ya sehingga harganya turun. Nah, jadi istilahnya kalau Anda ikutan ya nggak tahu apa-apa ya akhirnya kebagian cuci piringnya. Ya seperti itu. Nah, itu niat jahat, niat jahat. Kalau saya sih memberikan eh, opini ya berdasarkan em, sepengetahuan saya, the best of my knowledge gitu ya. Eh, Bisa saja sih saya pakai disclaimer, cuman kalau mengatakan disclaimer itu eh, saya bilang disclaimer itu jahat sih dalam arti wah kalau saya memberikan opini ya saya bilang disclaimer berarti kan saya nggak tanggung jawab. Saya bisa aja sisipkan saham yang
saya sudah borong untuk saya sisipkan di analisa saya seperti itu atau opini saya ya seperti itu. Nah, saya sih nggak mau seperti itu ya. Saya nggak ada punya niat jahat ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti saya tanggung jawab kalau Anda rugi, enggak ya. Seperti itu ya. Pokoknya yang saya bahas itu saya nggak ada niat, istilahnya untuk menggoreng saham tersebut lah seperti itu ya. Itu niatnya nggak ada, niat jahatnya nggak ada seperti itu ya. Nah, nah, ini penting karena ada beberapa yang saya bahas itu masih di bawah. Oke, saya bahas pertama adalah Gojek Tokopedia. Nah, kalau kita lihat di sini, Goto ini sudah di atasnya EMA 20-nya. Ya. Jadi EMA 20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya. Jadi uptrendnya masih bagus. Nah, kalau kita lihat di sini dia testing 61. Anda boleh buy-nya tunggu di 58. Ya, kalau mau tunggu di bawah ya 58. Kalau dia rebound barusan kita buy ya. Nah, atau kalau dia naik lagi ke atas 63 minggu ini, Anda bisa buy atau tambah lagi target price berikutnya 68 sampai 70. Kalau dia naik lagi, Anda bisa tambah lagi ya, ikut lantai bangunan berikutnya 70 sampai 78. Ya, target price berikutnya sekitar 83 sampai 86. Itu untuk Goto. Jadi untuk Gojek Tokopedia ini selama dia bertahan di atas 58, menurut saya sih masih cukup menarik. Ya, seperti itu. Dulu ada wacana mau ganti nama menjadi ByteDance. Kami nggak tahu kok kenapa masih belum. Ya. Mungkin menghindari sentimen Cina juga seperti itu bisa aja. Ya, tapi saya nggak tahu ya. Karena sudah diakuisisi ke ByteDance kalau salah ya. Ya, tapi cukup. Pokoknya untuk Asus ya, dulunya S Hardware terus ganti ASKO ya. Terus ganti nama jadi Aspirasi Hidup Indonesia TBK. Nah, kalau kita lihat di sini Asus ya, Em, dia masih sideways di atas. Ini cukup menarik. EMA 20 mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas EMA 20. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia naik ke atas yang 464 kita buy. Atau kalau mau buy sekarang boleh karena sudah berada di tahan di atas 450. Ya. Jadi selama dia bertahan di atas 450 untuk ASIS ini masih ada potensial untuk maaf, untuk breakout ke atasnya 464 dengan targetnya 490. Kalau dia naik ke atas 490, kalau mau digambarkan di atasnya kurang lebih ini sekitar 515. Kemudian kalau di atasnya lagi kurang lebih sekitar 550. Jadi ini trading range-nya untuk SS ya seperti itu. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up-nya. Ini sudah mulai cukup menarik untuk bottom fishing ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Siloam. Ya. Ini sudah menarik juga. Ini sebenarnya untuk Siloam sudah saya bahas sebelumnya ya. Area buy and weakness sudah saya gambarkan di sini 2060 atau 2130. Nah, sebenarnya ini kan sudah ada range-nya 2290 ya. Jadi minggu ini kalau dia bertahan di atas 2290, Anda mau buy silakan ya. Atau kalau dia testing turun di bawahnya 2290, jangan langsung buy. Nah, kalau begitu dia berhasil naik ke atasnya, mendekati penutupan atau besoknya, ya kita barusan buy. Ya, target price berikutnya 2400 sampai 2550 untuk siloam ya. Seperti itu. Nah, target price berikutnya 2740. Jadi itu siloam ini Anda bisa buy on weakness atau ikut buy sekarang nyicil boleh. Kalau mau buy on weakness ya tunggu di 2060 atau 2130 ya seperti itu. Atau yang paling dekat banget yang mungkin yang pakai satuan swing high di sini sekitar dua, nah, sebentar saya paskan dulu ya ini magnet kan 2240 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 2240 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita berusaha buy ya. Itu yang mau buy on weakness atau kalau mau buy sekarang boleh karena uptrendnya masih bagus. Apalagi kalau dia higher high ya kita buy. Average up boleh kalau yang sudah punya. Kalau habis cukup berikutnya untuk unik. Nah ini masih sideways di bawah. Dia high-nya di 370. Kalau dia berhasil naik ke atas 370, target price berikutnya 390 sampai 422. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya seperti itu ya. Jadi pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ini masih bottoming di bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Nah unik ini volumenya seringkali hilang ya. Naik turun hilang ya. Jadi sehari rame, sehari sepi ya. Ini memang agak aneh ya. Nah, memang ciri khasnya seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat yang mau bottom fishing ya boleh aja. Cuman kalau dilihat dari area dari support sebelumnya yang agak ke belakang ya. Ini masih testing 370. Jadi tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 370 kita berusaha buy. Kalau naik lagi ke atasnya 390 atau swing high di sini 388 kita buy. Target price berikutnya 422 ya. Karena kalau buy sekarang ini masih service di bawah ya. Jadi nanggung sekalian agak ke atas dikit ya. Kita buy atau kalau mau tunggu buy weakness di bawah ya tunggu di area ini ya. 342. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya, cuma seperti itu ya. Cuman mungkin tunggunya agak lama ya karena ini sideways-nya lumayan lama. Pokoknya selama dia bertahan di atas 342 masih ada potensial ya untuk naik ya.
paling tidak yang 422 lah. Kalau dia ada yang goreng sampai 422 atau 400-an ya seperti itu ya. Ya, kalau lebih cukup ya. Berikutnya untuk era. Era masih sideways di bawah, ini masih potensial kalau mau buy on weakness, pasang stop lossnya, Anda bisa pasang swing low di sini 418 ya. Target price dekatnya 450, berikutnya lagi 484. Ini MA20-nya masih mendatar ya, dia masih testing MA20-nya. Ya baiknya bertap aja sih. Kalau naik kita tambah lagi untuk average up. Kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Terutama untuk saham-saham yang bottom fishing ya. Biasanya kebanyakan masih downtrend atau sideways, dia posisinya sideways di bawah. Ya, sideways di bawah itu artinya nah dalam posisi dia MA20-nya mengarah ke bawah ya. Sebelumnya dia mengarah ke bawah kan, walaupun sekarang datar ya. Kalau sideways di atas seperti ini ya. Ya, karena dia sebelumnya dia mengarah ke atas, kemudian dia datar MA20-nya. Nah, ini kan mengarah ke bawah sebelumnya, jadi kemudian datar. Jadi sideways dalam posisi di bawah. Jadi jangan terlalu banyak, banyak bertahap ke atas. Kalau naik kita tambah lagi atau average up ya seperti itu. Kalau turun pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya KPIG ini masih cukup menarik. Ini sudah masuk area buy and weakness saya sudah saya gambarkan paling bawah ya. Asal Anda pasang stop lossnya di 140, saya rasa KPIG ini masih cukup menarik. Tetapi saya ingatkan masih belum bagus karena masih di bawahnya MA20 dan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, seperti itu. Bukan berarti saya ajarin tangkap pisau jatuh, enggak ya. Nah, kalau mau tunggu di atas mungkin tunggu di 161 atau 165 lebih baik ya. Karena kalau sekarang kan masih sideways di bawah. Jadi saran saya mungkin lebih baik tunggu aja naik ke atas 161 atau 165. Kecuali kalau mau yang curi start ya boleh aja tapi pasang stop lossnya 140. Jangan terlalu banyak ya. Kalau naik kita tambah lagi average up. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Belum berhasil naik ke atas MA20-nya. Nah, nanti kalau MA20-nya sudah mulai mendatar, sudah mulai mengarah ke atas, kita berusaha tambah pelan-pelan. Cuma di sini jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena volumenya kecil. Ini rata-rata di bawah 5 harinya. Memang asing kalau kita lihat um, sejak dari awal sini dia akumulasi ya tadi ya, Mei ya harganya sempat naik ya. Kemudian sideways asing juga masih lumayan ya belum belum jualan terus ini turun ya juga asing masih rata-rata masih hold walaupun sekarang ada fluktuasi turun terus kemudian naik lagi ya seperti itu, untuk net buy asingnya ya kalau habis seperti itu untuk KPIG cukup. Berikutnya untuk WIRG, ini masih downtrend juga seperti biasanya. Kalau masih di bawah MA20 kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya. Di sini paling enak sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 121 ya. Kalau sekarang masih resiko. Tapi kalau yang mau curi start ya pasang stop lossnya di 11. Saran saya sih tunggu aja naik ke atas 121 atau paling tidak paling cepat ya di 113 lah high-nya tanggal 31 Oktober ya. Banyak bertahap ke atas ya. Kalau naik kita tambah lagi tapi jangan terlalu banyak karena volumenya kecil masih ya. Volumenya kecil, masih kurang liquid ya. Tapi kesempatan kalau yang mau bottom fishing coba-coba di bawah. Nah, bottom fishing itu jangan terlalu banyak ya. Saya singkatkan sekali lagi ya. Resiko downtrend. Bukan berarti saya ngajarin untuk beli saham downtrend ya. Karena saya tekankan di sini lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20 dan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas kita boleh tambah lagi. Ya paling tidak 121 ke atas ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi jangan salah paham. Nanti bilangnya oh Pak Sunar ngajarin beli saham downtrend. Ya memang topiknya kan saham-saham yang lagi di bawah bisnis Pak. Tapi sudah mulai sideways atau sudah mulai naik ya. Itu cukup ya. Berikutnya SMRA ini sektor properti ya, sub BI rate turun. Ya, walaupun terakhir hold ya kemungkinan kedepannya masih prospeknya turun. Ini sideways-nya di range 388 sampai 412. Kalau yang mau buy sekarang stop loss-nya 388. Kalau dia naik lagi ke atas 412 maka target price berikutnya saya gambarkan garis-garisnya dulu ya di sini ya. Jadi jangan lupa dicatat ya, ini saya gambarkan garis-garisnya untuk lantai bangunannya ya. Jadi di sini sebentar 412, 434 ya berikutnya ya. Berikutnya lagi 434, 450, 450, 470. Jadi ibarat lantai bangunan ini lantai satu, lantai 2, lantai 3. Kalau turun di banyak lantai satu mungkin lantai ground ya. Ya Anda kurangi posisi atau jual dulu. Ya. Kemungkinan dia akan lanjut downtrend. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 388. Ya, gitu. Jadi trading saham atau investasi di saham itu gampang kalau sudah ada garis-garisnya. Anda tinggal ikutin aja, tinggal dicatat. Jangan lupa bawa catatan selalu buku kecil seperti ini ya. Jadi Anda catat ya. Ini saya bawa bukunya terus ya. Anda catat. Anda bisa tahu, oh ini katanya Pak Sunar kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya kita boleh buy. Atau misalnya Anda bisa berlangganan live alert. Jadi kalau ada notifikasi sahamnya bagus ya dia akan naik. Ya, seperti itu ya. Nah memang live alert saya itu banyak banget ya. Satu hari bisa lebih dari 30 saham ya kalau misalnya uptrendnya itu bagus-bagus atau masih bullish ya. Ya. Kalau lagi bearish ya mungkin
nggak sampai 20, biasanya 5 sampai 10 ya alatnya. Tapi kalau lagi bullish, apalagi banyak saham yang naik, ya mungkin bisa banyak. Nah, bisa 30 bisa. Ya, tapi nggak semuanya, jangan dipilih semuanya, nanti jangan jadi saham supermarket. Hanya beberapa saham yang ada dalam watchlist Anda. Kalau misalnya Anda modalnya masih sedikit, ya masih belum siap langganan, ya nggak usah langganan. Pokoknya rajin nonton dan juga rajin cek saluran WA ya. Saya ada saluran WA atau WhatsApp channel. Nah, di situ ada setiap end of day saya kasih saham-saham yang stock gainer, net buy asing. Ya, jadi Anda bisa pilih di antara saham-saham tersebut. Umumnya kalau Anda eh, ikutin kemudian Anda lihat di screenernya itu hasilnya Anda pilih top 20 aja, jangan semuanya ya. Nah, di situ Anda tinggal cek MA20-nya ya, trennya, terus kemudian support resistennya, terus kalau sering nonton lihat catatan apakah sudah pernah dibahas Pak Sunar. Kalau sudah, ya Anda bisa nonton ulang atau sesuaikan dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik, Anda boleh buy ya. Berarti eh, ikut lantai bangunan berikutnya, atau kalau mau spekulasi buy on weakness, ya tunggu di lantai bawahnya, lantai bawah. Tapi kalau dia sudah mulai naik, barusan kita buy. Ya, seperti itu. Saya yakin sih kalau Anda rajin menonton, umumnya rata-rata cuan lah seperti itu. Ya mungkin ada lossnya, tapi kalau di rata-rata cuannya, asal Anda disiplin pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi nggak harus langganan. Langganan pun murah ya. Kalau dihitung satu hari cuma sekitar 4.000 rupiah ya. 4.000 rupiah, anggap aja kalau memang Anda serius di trading ya, 4.000 rupiah anggap aja itu biaya usaha ya. Seperti kalau Anda buka toko, kan ada harus biaya listrik yang Anda bayar kan. Biaya listrik, kemudian biaya um, service charge, seperti ini selalu ada kan service charge kan, atau biaya pegawai lah, nggak sampai satu orang pegawai lah ya. Seperti itu. Atau satu orang karyawan, ya nggak sampai kan nggak mungkin gaji karyawan satu hari cuma 4.000 rupiah ya, ya. Tapi kalau anda nggak belum siap, ya nggak apa-apa seperti itu. Saya nggak ada niat untuk jualan. Sebetulnya alat itu untuk pribadi saya sendiri ya. Jadi saya nggak terlalu promo berlebihan. Memang saya sebutkan di video, tapi nggak sampai promo sampai eh, diiklankan di YouTube. Sebelumnya kan ada itu, ada orang yang jualan tools ya, tools mengenai saham ya. Ya dia iklankan di YouTube ya. Sampai pakai anak kecil ya, akhirnya dia kena kasus ya. Tapi sekarang eh, sudah hampir gak terdengar namanya seperti itu ya. Nah, pernah kena kasus karena dia pakai anak-anak kecil ya untuk promosinya ya. Katanya anak kecil aja trading bisa cuan ya seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Tapi saya bukan berarti menjelekkan orang lain, nggak. Nah, saya hanya cerita aja, itulah yang terjadi. Ya, di saham itu paling enak itu, bisnis di saham itu ada paling enak, ada dua. Ya. Pertama jualan edukasi, ya, jualan seminar, ya seperti itu paling enak. Ya memang em, ilmu itu mahal ya. Nah, jadi memang berbayar itu mahal, ya seperti itu. Cuman eh, kalau dari segi bisnis di saham, ya paling enak memberikan edukasi, ya karena nggak ada resikonya. Kalau dia trading sendiri atau invest di saham itu ada resikonya, ya seperti itu. Dan kalau memang orang tersebut sukses banget di trading di saham, win rate-nya bagus ya, di atas 60% atau 70%, ya sudah pasti dia kaya raya, nggak perlu jualan seminar lagi, ngapain ya seperti itu. Karena di saham itu ada resikonya. Ya paling enak bisnisnya pertama ya jual seminar itu, edukasi. Nah, saya bukan anti jualan seminar, nggak, sebelumnya saya jualan seminar ya seperti itu. Tapi sekarang saya lebih ke maintain member saya aja sama YouTube channel ya, sambil trading atau sambil urusan keluarga orang tua. Nah, maaf saya sambil cerita aja, sambil curhat. Yang kedua paling enak bisnis saham adalah jualan rekomendasi saham atau jualan tools. Jualan rekomendasi saham itu enaknya apa? Eh, Modalnya hanya screenshot aja. Ya, beli satu lot terus hanya dipamerkan yang sahamnya naik tinggi. Ya, yang sahamnya gagal turun dijual semua. Jadi dipamerkan yang hijau semua aja. Tapi buy-nya cuma satu lot, satu lot, satu lot. Ya. Jadi nanti narik orang-orang join membership, ya nggak ada risikonya. Risikonya kalau ada orang member yang minta batal kan nggak bisa. Mau nuntut di pengadilan juga susah karena kan nggak ada paksaan waktu join. Ya, ya kalau naik turun atau gagalnya itu kan memang market kondisi ya, nggak bisa nyalakan orangnya juga. Ya, paling enak kan jualan rekomendasi saham atau jualan tools, nah itu karena nggak ada risikonya. Nah, sebelumnya yang saya cerita mengenai ada orang yang sukses dari jualan tools sampai pakai anak-anak untuk promosinya.
Itu saya pernah ketemu di Surabaya. Ya, dia asalnya kalau salah orang Surabaya sih. Ya, dia karirnya di suatu sekuritas, ya di sekuritas yang di Surabaya. Ya. Bahkan dia pernah bilang waktu itu waktu dia belum terkenal banget ya ke saya ya. Kalau saya punya tools yang win rate-nya bagus, ya, dia nggak akan jual. Dia bilang gitu. Kenapa? Dia pakai sendiri. Ya, karena dia bisa pinjam modal dari teman-teman atau orang-orang yang dia kenal ya. Karena dia kerja di sekuritas lumayan tinggi posisinya waktu itu. Dia ada beberapa orang yang kaya dia kenal ya. Dan dia bisa bantu orang tersebut. Ya, nah, mungkin dari komisinya atau bagi hasil kalau dia sukses. Ya, ngapain jual toolsnya? Dipakai sendiri kalau misalnya toolsnya benar-benar bagus win rate-nya. Nah, gitu ya. Ya, kalau habis berarti cukup ya, maaf Kak. Curhatnya panjang, memang sebelumnya ada yang komplain. Jangan terlalu banyak curhat ya. Anyway, kalau nggak suka ya skip aja ya. Oke, Pak Kupon. Nah, di sini area biometris sudah saya gambarkan 356. Yang rajin mencatat harusnya sudah biometris sekitar 356. Ya. Nah, di sini dia akan testing resisten terdekatnya 376. Kalau testing resisten itu sebaiknya ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 376, kita buy. Targetnya 392, 404, 414, 434, atau buy on weakness tunggu di bawah lagi 356. Jadi kalau dia pullback seperti ini, pullback rebound mantul ke atas, ya Anda buy. Jadi di sini kalau kita lihat sideways-nya lumayan rapi ya, 356 sampai 392, tengah-tengahnya 376 untuk tambah lagi atau average up. Nah, jadi Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu di bawah 356. Nah, tunggu itu artinya turun jangan langsung buy ya. Saya nggak pernah ngajarin orang untuk tangkap pisau jatuh. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas istilahnya. Menjelang penutupan top besoknya. Ya cukup. Tower juga sama. Em, ini kalau kita lihat tower ya, dia ada kecenderungan membentuk double top. Sehingga kalau dia turun lagi di bawah 520 maka dia turunnya lumayan dalam bisa sampai 480. Ya. Bisa juga ini double bottom atau triple bottom nanti ya kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, topnya. Nah, anyway, kalau mau buy sekarang ini masih sideways, boleh aja pasang stop lossnya 520 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 555 atau 560 Anda tambah lagi, naik lagi ke atas swingnya di sini 570 tambah lagi target price dekatnya 605, 630 dan 680. Nah, memang tower ini luar biasa ya. Selama dia bertahan di atas 520 paling tidak sekitar 610 dikasih ya. Ini satu kali, dua kali dikasih. Nah, apakah akan dikasih yang tiga kalinya? Ya kita nggak tahu. Kalau dikasih ya potensialnya lebih dari 20% contohnya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sukses ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya MTEL. MTEL juga volumenya kecil gitu ya. Cuman walaupun volumenya kecil dia kadang-kadang spekulasi fluktuasinya lumayan ya, bisa naik tinggi ya. Bandingkan aja ini sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, dari area supportnya sini 565 dia bisa naik sampai 630. Ini trading range-nya lumayan lebar. Memang ini belum saatnya buy ya, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harga sahamnya di bawah MA20-nya. Kalau mau buy lebih baik tunggu naik ke atas 565 ya. Jangan memaksakan diri. Jadi yang saya bahas ini nggak mesti langsung buy, nggak ya. Jangan salah paham. Makanya kalau nonton jangan di skip-skip ya. Supaya nggak salah paham. Anda get the context gitu ya. Kecuali kalau yang saya nge-bullshit atau talking yang other thing ya. Mungkin Anda bisa skip ya. Ya, saya nggak talk bullshit sih. Cuma mungkin yang nggak ada hubungannya dengan saham langsung ini yang dengan catnya itu mungkin dianggap bullshit. Ya, em, tapi kalau misalnya saya bahas mengenai trading range ya Anda perhatikan di sini. Nah, ini selama di atas 6565 itu masih bagus, tapi kalau masih di bawahnya masih resiko turun ke bawah. Jadi tunggu naik ke atas 565, fluktuasinya tinggi ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya 630 atau 640 karena sebelumnya ekor panjang ke atas. Nah, kita juga jangan takut. Misalnya kalau dia sukses naik ke atas 630, jangan buru-buru jual, pasang aja trailing stopnya. Karena kalau sebelumnya ekornya panjang ke atas, belum tentu dia bakalan langsung turun seperti sebelumnya. Belum pasti. Jadi saya sering sebutkan di video saya, jangan sampai menggunakan analisa teknikal resisten sebagai tembok yang membatasi Anda untuk cuan atau profil lebih tinggi. Misalnya, oh Pak Sunar, ini kan ada resistennya nih, ekor panjang ke atas 595. Jadi kalau dia naik ke atas 595 ya kita jual aja, nanti tunggu di bawah. Ya belum tentu ya. Malah kalau dia naik, kalau uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi di saham itu jangan terlalu kaku ya seperti itu ya. Ya seperti saya memang saya tipe orang yang lumayan kaku sih di saham ya. Karena kebanyakan yang saya bahas-bahas itu yang uptrendnya bagus tapi saya nggak ambil. Karena saya dari 2013 sampai sekarang saya fokusnya lebih ke big banks ya. Saham-saham yang eh, terbesar ya seperti itu ya. Seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI ya. Nah, seperti itu ya.
Ya, saya sering cut loss sebelumnya karena sebelumnya kan memang Big Bang itu downtrend. Hanya yang terakhir-terakhir ini sudah mulai bottoming, sudah mulai naik ya, bagus ya kalau mau akumulasi ya. Saya bahas di video sebelumnya BBRI, BMRI, BBNI itu sudah mulai naik. Apalagi nanti sentimen pembagian dividen sampai dividen ya mungkin masih bisa cuan ya. Jadi nanti panennya mungkin sebelum pembagian dividen tahun depan. Kalau keadaan sudah membaik harusnya masih bagus. Ya saya panennya tahun depan aja. Ya, ya saya memang agak kaku ya. Memang saya favoritnya seperti itu ya. Tapi jangan ikutin saya. Ya. Makanya saya bahas yang saham-saham yang uptrend. Ya itu kalau yang ngikutin saya di video sebelumnya ya cuannya lumayan ya. Dari beberapa saham yang saya bahas BRMS, kemudian Brand, PTRO, sebelumnya kan saya sudah bahas di video-video sebelumnya ya, yang saya rajin ya. Jadi yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin. Itu kunci sukses di saham ya. Cukup ya kalau lebih fundamental. Berikutnya Airgas. Airgas ini kalau kita lihat di bawah bottoming ya dia ya. Nah, eh, ini ada resistennya 104 ya. Saran saya kalau mau buy sekarang boleh karena dia sudah di atasnya MA20-nya. Ya, buy-nya bertahap aja ya. Nah, kalau kita menggambarkan di sini Anda bisa pakai acuan supportnya 99 ya dan 93. Jadi Anda pasang stop loss-nya di 99 dan 93. Uh, Buy sekarang boleh bertahap aja naik ke atas 104 tambah lagi atau average up naik ke atasnya 109 tambah lagi target pas berikutnya dia akan menguji resisten sekitar 121. Nah di sini sekitar 135. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi untuk Airgas ini masih bottoming di bawah, saya rasa sih masih cukup menarik ya kalau yang mau buy ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan dia berhasil sukses naik ke atas sampai target price-nya 120 sampai 121 ya. Jadi Argas ini eh, nyicil aja ya kalau saya bilang. Volumenya memang seringkali timbul tenggelam ya. Naik kemudian besoknya hilang tiba-tiba volumenya. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing, jangan terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Karena volumenya seringkali timbul tenggelam ya. Satu hari naik volumenya tiba-tiba besoknya hilang kayak yang beli nggak ada atau nggak ada yang jual ya seperti itu. Nah, ya, tapi saya fokusnya di trennya volume untuk konfirmasi. Kalau volume yang mulai naik, MA5-nya ini memang mulai naik, tapi kan rata-rata masih di bawahnya MA5-nya di sini ya volumenya. Jadi kalau sudah mulai naik ke atas, tambah lagi atau average up. Ya mudah-mudahan bisa ke 135, lumayan profitnya, lebih dari 20% nanti ya. Mungkin bisa sampai 30% ke atas ya. Atau bukan 100% kalau bisa naik sampai ya, high-nya di sini. Ya. Memang kalau kita lihat dari weekly-nya ini masih 3 candle, tapi sebelumnya ini selama dia bertahan di atasnya 99 masih ada peluang ke sampai 135 ya. Ya, jadi sebelumnya kan pernah rally ini dari 99 sampai 135 ke atas ya. Mungkin aja dia terjadi lagi ya. Nah, seperti itu ya. Yang penting pasang trade stop, stop loss sesuaikan dengan plan masing-masing. Ini garis-garisnya kan sudah saya berikan. Trading itu paling enak kalau garis-garisnya sudah diberikan ya tinggal ikutin aja. Jangan lupa dicatat ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Siapkan buku catatan kecil ini ya, yang masuk dompet ya. Jadi Anda bisa tahu, oh ini posisinya, ini saham-saham yang saya mau beli, atau yang sudah Pak Sunar bahas ya. Anda tinggal pantau mungkin menjelang penutupan, yang sering Pak Sunar bilang ya. Mungkin sedikit mengulang ya. Sebelumnya ada pertanyaan, beli saham itu enaknya kapan Pak Sunar? Ya paling enak sih sore-sore, karena ini anekdot ya. Anekdot itu hanya cerita lah ya, cerita. Kalau kita belinya pagi-pagi, ya memang kalau Anda saham-saham yang uptrendnya kuat sebelumnya ditutup naik, ya pagi-pagi beli masih bisa cuan, ya mungkin cepet-cepet masih bisa. Ya. Cuman ibaratnya itu, ya, kalau pagi-pagi Anda beli banyak orang yang mau buy, nanti berantem. Jadi lebih enak belinya sore aja. Lagi pula bandar itu bangunnya telat ya. Jadi ini anekdot, karena bandar itu dia malam pesta gadang sampai mungkin jam 12 jam 1 dia bangun tidur ya jam 12 jam 1 tidur bangunnya siang mungkin jam 9 sampai jam 10 barusan bangun kemudian makan siang setelah itu mungkin main golf atau eh, ke istilahnya ke tempat fitness ya. Nah, banyak orang yang tempat fitness ya. Kemudian sore barusan lihat buka chat ya. Ya, dia mau borong saham yang mana atau mau goreng saham yang mana ya itu sorenya ya karena dia pagi-pagi masih tidur ya itu ibaratnya ceritanya seperti itu. Tetapi bukan itu sebabnya sih. Karena kenapa menjelang penutupan kita bayinya kita lihat volumenya ya. Volumenya biasanya kan kalau menjelang penutupan kan sudah lumayan price in kecuali kalau ada dark pool ya. Ada yang borong di penutupan di proses closing ya bisa aja.
atau ada yang banting di proses closing, ya bisa aja. Ya, kita nggak tahu karena proses closing itu sudah di lock ya seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Memang ada windownya untuk submit ya. Eh, tapi sudah nggak bisa ditarik lagi sekarang peraturannya ya. Jam berapa itu sudah nggak bisa ditarik. Sebelumnya bisa ditarik ya. Jadi orang itu iseng-iseng kalau bandar pasang orderan ya supaya kelihatan. Oh ini misalnya dia mau jualan biasanya pasang bidnya yang banyak di bawah. Ya. Jadi kelihatan seperti akan naik karena bidnya lebih banyak daripada overnya. Makanya saya sering sarankan jangan lihat bid dan overnya ya. Lihat trennya eh, MA20 support resistance terdekatnya dan juga eh, yang paling penting adalah cek volumenya untuk konfirmasi atau istilahnya position size-nya. Jadi kalau volumenya naik, harganya naik breakout ya Anda boleh buy. Ya seperti itu. Buy-nya mungkin lebih banyak kalau volumenya lebih tinggi. Istilahnya ledakan volume. Anda bisa screening pakai MA20, pakai Sunar Superseed bisa ya untuk ledakan volume. Karena di sana ada untuk volume yang naik di atas rata-rata volume tertentu itu ada. Ya, jadi Sunar Superseed itu lumayan lengkap. Saya bagikan free. Jadi Anda tinggal download. Jangan download di tempat lain karena resiko virus. Sunar Superseed itu bentuknya seperti Excel worksheet tapi bentuknya makro. Kenapa saya buat makro? Karena untuk proteksi integritas dari datanya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.